Selamat pagi teman-teman. Hari ini menjelang hari Jumat Agung dan masih dalam situasi di rumah aja, saya mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama merenungkan tentang ketaatan. Sepertinya ini trending topik buat kita akhir-akhir ini ya. Dan renungan ini saya mau beri judul Obedience to the Max. Sebelum lanjut dalam renungan, saya ingin menceritakan beberapa hal. Beberapa waktu yang lalu, saya berbincang dengan beberapa teman, sharing tentang kondisi saat ini. Dan salah satunya dengan Teacher Wino. Waktu itu kami bersama-sama mengingat lagi di awal tahun ajaran yang lalu ketika tim multimedia dibentuk. Saat itu kami berbagi ide dan terus terang saat itu belum jelas sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh tim multimedia, untuk apa tim multimedia ini ada, belum jelas ada gambaran. Tapi saat ini, saya pikir adalah saat yang tepat untuk boleh mengatakan, oh ternyata ini loh yang Tuhan maksudkan. Untuk saat-saat seperti inilah, tim multimedia menjadi tim pendukung yang sangat luar biasa buat kita semua. Lalu saat awal online learning dimulai, beberapa hari, beberapa jam sebelum itu, saya juga sempat merasa terdorong untuk mencoba Google Classroom, hal yang sangat baru untuk teman-teman di SD dan orang tua. Waktu itu saya mencoba membuat kelas bersama dengan beberapa teman dan beberapa orang tua, iseng-iseng, dan saling tanya, kira-kira dipakai kapan ya? Dan waktu itu jawabannya adalah tidak tahu. Tapi beberapa waktu kemudian, mendadak kita harus melakukan online learning, dan kalau saat itu saya menolak dorongan untuk mulai mencoba, memulai membuat, menunggu nanti-nanti, mungkin kami tidak akan sesiap saat itu. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, diperbaiki. Lalu proyek terakhir dengan APD untuk para nakes, saat itu juga diawali dengan pertanyaan, apa ya bisa, bagaimana caranya, bagaimana mengontak para nakes. Tapi sekali lagi waktu itu yang saya pikirkan adalah, kalau itu sudah diletakkan Tuhan di depan saya, tugas saya adalah melakukannya. Bagaimana caranya? Ya, nanti dilihat. Dan saat ini, kami sudah membuat sekitar 1000 face shield dan membagikan lebih dari 800 ke para nakes di berbagai rumah sakit di Jatim dan Jateng. Demikian sekilas kisah yang ingin saya bagikan, dan sekarang kita akan membaca sedikit firman Tuhan. Dari Alkitab kita akan belajar tentang ketaatan dari Filipi 2 ayat 8 yang menunjukkan teladan ketaatan yang luar biasa dari Yesus. Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan saat ini saya juga ingin kita kembali merenungkan tema tahunan kita, yaitu inspired, yang saya pikir sangat berhubungan dengan apa yang kita renungkan pagi ini. Apa sih hubungannya ketaatan dan inspired? Saat pertama kali saya merenungkan tema inspired tahun lalu, yang saya bayangkan adalah bagi orang yang menginspirasi orang di sekelilingnya, pastilah dia adalah seseorang yang memenuhi dirinya sendiri dengan apapun itu, sehingga meluap dan dirasakan oleh sekitarnya. Kalau seseorang melakukan sesuatu dengan setengah-setengah, tidak
dengan segenap hati, tidak melakukan yang terbaik, saya percaya apa yang dia lakukan itu tidak akan menginspirasi siapapun. Dan bagi orang yang terinspirasi, menurut saya, ia adalah seseorang yang memenuhi dirinya dengan apapun yang keluar dari yang menginspirasinya. Sedikit bermain kata-kata ya, teman-teman, tentang inspirasi, menginspirasi, dan respirasi. Kembali ke Filipi 2, ayat 6-8. Di bagian pertama dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika membaca ayat ini, saya merasa bagian ini seperti sebuah perintah untuk saya terinspirasi oleh Yesus. Untuk saya memenuhi pikiran saya dengan pikiran Yesus. Memenuhi perasaan saya dengan perasaan Yesus. Dan itu sangat tidak mudah. Lalu bagian berikutnya. Menurut saya dua bagian ini adalah contoh teladan Yesus dalam menghadapi dua hal yang paling mempengaruhi saya dalam hal ketaatan. Dua hal yang paling sulit menurut saya ketika saya mau taat. Yang pertama adalah logika. Seringkali pengalaman dan pengetahuan membuat saya menjadi orang yang bebal. Sulit untuk mau dengar apa yang Tuhan mau. Banyak sekali akan keluar pertanyaan, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Rasanya logika saya mengalahkan apapun yang Tuhan sampaikan. Tapi Yesus memberikan teladan yang jauh lebih besar dari yang sering menjadi pertimbangan saya. Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia yang adalah penguasa alam semesta ini, telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi apalah artinya pengalaman saya, apalah artinya pengetahuan saya, dibandingkan dengan apa yang Yesus miliki saat itu. Jadi, Yesus memberikan teladan yang jauh lebih besar. Ini tetap bukan hal yang mudah, tetapi saya sedang belajar untuk taat dengan perintah untuk terinspirasi oleh Yesus. Hal yang kedua adalah kerapuhan saya. Kecenderungan untuk mengasihani diri sendiri, merasa tidak mampu. Kemalasan saya dan juga perasaan tidak nyaman seringkali membuat saya berusaha mengabaikan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa yang itu? Kenapa bukan yang lain? Dan Yesus memberikan teladan yang luar biasa juga untuk hal ini. Saya mengingat bagaimana dia berharap cawan ini dilalukan darinya juga. Yesus merasakan ketakutan. Yesus merasakan kesedihan. Tetapi ia telah memilih untuk disalib. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teman-teman, pagi ini saya mau mengajak kita semua untuk terinspirasi oleh teladan Yesus yang luar biasa tentang ketaatan. Obedience to the max. Karena sekali lagi menurut saya belajar ketika saya taat kepada Tuhan. Saat kita taat, kita sedang menempatkan diri kita dalam perlindungan Allah yang aman. Yang mungkin kita tidak suka, yang mungkin tidak nyaman buat kita. Seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini ya, atau yang anak-anak rasakan. Tetapi sebetulnya kita sedang menempatkan diri kita dalam perlindungan Allah yang aman. Hal kedua,
ketika kita menjadi taat, sebetulnya kita sedang menempatkan diri kita dalam rencana besar Allah. Rencana besar yang pasti akan terwujud, rencana besar yang akan terus berlangsung tanpa kita ataupun dengan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi bagian dalam rencana besar Allah itu? Atau cukup dengan apa yang kita miliki saat ini? Apakah kita mau mengambil kesempatan untuk mendapatkan kehormatan menjadi bagian dalam rencana besar Allah? Demikian teman-teman, sedikit renungan yang saya bisa bagikan hari ini. Selamat terinspirasi oleh Yesus dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Selamat menyongsong hari Jumat Agung dan selamat liburan. Dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan memberkati.